إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. Masyarul المسلمين والمسلمات jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, dan alhamdulillah saat ini kita masih berada pada bab ma jaa fi zimmatillahi wa zimmati nabiyyi, bab tentang perjanjian Allah Subhanahu wa taala dan perjanjian nabinya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menjelaskan di pertemuan yang sebelumnya apa yang dimaksud dengan zimmatullah dan zimmatu nabiyyi, dan ayat yang pertama kali kita jelaskan berkaitan dengan tema ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-91, yaitu wa aufu bi'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita segenap kaum muslimin agar menepati perjanjian. Kemudian kita juga telah menjelaskan sebagian dari pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau mengutus suatu pasukan di mana beliau tidak ikut serta di dalamnya, maka beliau berpesan dengan beberapa pesan yang pesan itu diriwayatkan oleh Buraidah radhiyallahu an di dalam Sahih Muslim, dan sebagian dari pesan-pesan tersebut telah kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Dan pada kesempatan ini kita lanjutkan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berupa perintah-perintah dan ada juga larangan-larangan. Di antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kepada para pasukannya yang beliau utus yaitu wala tumatsilu, dan janganlah kalian memutilasi musuh ketika berhasil membunuhnya, jangan sampai memotong-motong bagian anggota tubuhnya. Dan ini adalah salah satu adab dan etika yang diajarkan di dalam agama kita, bahwa di dalam peperangan sekalipun di mana di situ dua pihak saling membunuh, Allah Subhanahu wa taala tetap mengajarkan kepada kaum muslimin adab dan etikanya. Hanya satu keadaan yang hal itu memungkinkan dilakukan, dan ini adalah permasalahan yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama, yaitu ketika orang-orang kafir memutilasi kaum muslimin. Maka jika hal yang seperti itu terjadi, apakah dibolehkan bagi kaum muslimin membalas dengan juga melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh
orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Maka dalam permasalahan ini ada dua pendapat yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, pendapat yang pertama yaitu la yumatsalu bihim lil umum. Jadi tidak boleh dimutilasi, meskipun mereka memutilasi kaum muslimin, kita tetap tidak boleh melakukan hal tersebut berdasarkan keumuman daripada hadis ini, ya, di mana hadis ini melarang la tumatsilu tanpa memberikan perbedaan apakah itu sifatnya membalas atau sifatnya kita yang memulai. Hal itu tidak diperinci oleh Nabi SAW, dan sesuatu yang Nabi tidak perinci maka dia berlaku secara umum dan menyeluruh. Dan juga di antara alasan yang dikemukakan oleh pendapat yang pertama, bahwa sekiranya itu dilakukan, artinya kita memutilasi orang-orang kafir yang telah kita bunuh, maka bisa jadi orang yang dimutilasi tersebut, orang kafir yang dimutilasi oleh kaum muslimin, itu tidak menyepakati, tidak menyetujui tindakan yang dilakukan oleh sebagian orang kafir yang memutilasi kaum muslimin, ya, sehingga ini sesuatu yang tidak tepat, ya, menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan numatsilu bihim kama matsalu bina, ya, kita melakukan perbuatan yang sama dengan apa yang mereka lakukan. Lianna hadzal umum muqabilu bi umumin akhar, ya, karena keumuman yang ada di dalam hadis tadi, ya, keumuman yang ada pada lafaz wala tumatsilu, janganlah kalian memutilasi, itu bertentangan dengan keumuman ayat Al-Qur'an, yaitu fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Jika kalian dihukum, jika kalian disiksa oleh orang-orang kafir, maka perlakukanlah mereka sebagaimana mereka memperlakukan kalian. Nah, pendapat yang kedua ini lebih menguatkan keumuman daripada ayat Al-Qur'an. Kemudian di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum." Ya, siapa yang melampaui batas kepada kalian, maka lakukan yang sama kepada mereka sebagaimana yang mereka lakukan kepada kalian. Jadi pendapat yang kedua membolehkan untuk memutilasi jika hal seperti itu dilakukan oleh orang-orang kafir kepada kita. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan beliau beralasan bahwa meskipun orang yang dimutilasi tersebut ini tentunya dalam konteks peperangan, ya, bukan dalam keadaan damai, tapi dalam konteks peperangan. Sekiranya yang dimutilasi itu adalah orang yang juga tidak menyetujui dan menyepakati apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada kaum muslimin, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin bahwa mereka itu satu kesatuan, ya, yang menyetujui, yang tidak menyetujui, semuanya satu kesatuan. Ya, beliau mengatakan innal ummata al-wahidata fi'lul wahid minna ka fi'lil jami'. Bahwasanya suatu kelompok umat, perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang di antara mereka itu sama dengan perbuatan keseluruhannya, ya, sehingga tidak dibeda-bedakan antara yang setuju dengan yang tidak setuju. Tapi yang menjadi poin utama dari hadis ini bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita untuk beradab dan tidak melampaui batas. Ketika kita terpaksa harus melakukan sesuatu, maka harus pada batasan-batasannya dan kita tidak boleh melampaui batas. Jadi
pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua, ya sesungguhnya kedua-duanya mengajarkan agar kita tidak melampaui batas. Ya, di mana kedua pendapat itu sepakat bahwa kita tidak boleh memulai untuk melakukan suatu tindakan yang di luar daripada adab dan etika, yaitu membunuh dengan cara memutilasi. Itu disepakati oleh kedua pendapat tadi. Yang menjadi perbedaan itu adalah ketika mereka memperlakukan kaum muslimin dengan membunuh dengan cara memutilasi, maka bolehkah kaum muslimin itu membalas dengan yang semisal atau tidak boleh? Ya, pendapat yang kedua mengatakan boleh. Ya, dan itu sama sekali tidak ada unsur melampaui batas, karena ini adalah bagian dari membalas sebagaimana yang mereka lakukan. Kemudian pesan Nabi yang berikutnya adalah wala taqtulu walida. Ya, dan janganlah, ini pesan Nabi kepada para pemimpin pasukan, janganlah kalian membunuh anak kecil. Ya, anak kecil yang secara umum dia tidak mungkin ikut di dalam peperangan itu. Nah, jangan dibunuh. Ya, masuk rumah ternyata di situ ada anak kecil atau ada orang yang sudah sangat tua atau ada wanita, maka jangan dibunuh, biarkan saja. Ya. Kecuali kalau mereka itu ikut berperang. Ya. Termasuk juga yang disebutkan di hadis yang lain, yang dilarang dibunuh itu adalah para pendetanya, para ahli ibadahnya. Ya, ketika mereka tidak ikut serta di dalam peperangan, maka tidak boleh dibunuh. Ya. Adapun keadaan yang memungkinkan untuk mereka tetap dibunuh, diperangi, ya, illa an yuqatilu, ya tentunya kalau dia ikut berperang, anak kecil tapi ikut juga dalam peperangan itu, au yuharridu 'alal qital, atau dia tidak ikut tapi dia mensupport, ya, dia memotivasi orang yang ikut berperang, au yakunu lahu ra'yun fil harb, ya, atau dia punya kontribusi secara ide dan strategi, ya, dia tidak ikut angkat senjata tapi dia ikut memberikan ide-ide terhadap pasukan musuh. Nah, sebagaimana ada di dalam sejarah Nabi SAW, ada seorang yang sudah sangat tua, itu namanya Durayd ibnu Simma. Dia seorang penyair yang sangat terkenal di kalangan orang-orang Arab. Itu sudah sangat tua usianya, disebutkan oleh para ahli sejarah itu mendekati 100 tahun. Tapi ternyata ia juga dibunuh karena ikut serta di dalam peperangan. Dan dari hadis ini, ya, dari pesan ini, wala taqtulu walidan, ini menunjukkan bahwa peperangan yang diperintahkan di dalam agama kita, ya, dan ini harus kita bedakan. Ya, jadi tujuan utamanya bukan agar mereka masuk Islam. Itu tentunya sesuatu yang diharapkan, agar mereka masuk Islam. Tetapi yang menjadi tujuan paling tinggi dari suatu peperangan dalam Islam itu adalah lihimayatil Islam, untuk menjaga Islam. Ya, jadi bukan sebatas agar mereka masuk Islam, tapi yang lebih utama adalah agar Islam ini terjaga. Dan ini yang menjadi dalil yang tadi kita sebutkan, ya, di mana agama Islam memberikan pengecualian. Anak kecil, sekiranya tujuannya supaya mereka masuk Islam, maka semua dibunuh sampai mereka masuk Islam. Anak kecilnya, orang tuanya, para wanitanya, semuanya akan dibunuh. Ya, tetapi ternyata tidak. Kenapa mereka tidak dibunuh? Karena dianggap mereka tidak mengganggu. Ya, mereka tidak mengganggu. Makanya nanti ada syariat membayar jizyah. Ya, mereka dibolehkan untuk membayar jizyah karena mereka dianggap tidak mengganggu. Ya, jadi meskipun dia tetap memilih berada di atas kekufurannya, tidak masuk Islam, maka tidak masalah. Yang penting membayar jizyah. Dan ketika dia membayar jizyah, maka itu adalah bentuk simbolik bahwa mereka tidak mengganggu, bahkan ikut berkontribusi di dalam terwujudnya keamanan di
negeri kaum muslimin. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, bahwa tujuan peperangan di dalam Islam itu adalah untuk menjaga Islam, ya, bukan sekedar untuk menjadikan orang lain semuanya masuk Islam, ya. Dan secara fakta dan realita pendapat ini sangat kuat karena memang kenyataannya demikian, ya. Kalau sekiranya tujuannya agar mereka masuk Islam, maka mereka akan diperangi tanpa terkecuali dan tidak ada sistem membayar jizyah. Kemudian pesan Nabi yang berikutnya adalah wa idza laqita aduwwa, dan jika engkau telah bertemu dengan musuhmu, ya, maksudnya dengan pasukan kufar, ya. Jadi apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, pesan yang disebutkan oleh Nabi SAW ini dalam konteks peperangan, bukan dalam keadaan damai, ya. Jangan sampai hadis ini dipakai ketika ke pasar, ya. Wa idza laqita aduwwa, ya, bertemu dengan orang kafir di pasar, tidak. Ini maksudnya bertemu orang kafir dalam peperangan. Wa idza laqita aduwwa, ya, jika engkau bertemu dengan musuhmu, ya. Dan di sini Nabi SAW menggunakan kata musuh, ya, agar pasukan tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan musuhnya, di mana harus waspada dan harus tetap menjaga semangatnya. Minal musyrikin, dari kalangan orang-orang musyrik, dan masuk dalam lafaz musyrikin ini adalah orang-orang kafir secara umum, dan juga masuk di dalamnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka berikanlah kepada mereka pilihan, ya, pilihan. Fa'ayyatuhunna ma'ajabu, maka yang mana saja yang mereka pilih, ya. Jadi diberikan beberapa pilihan. Fa'ayyatuhunna ma'ajabu, ya, dari beberapa pilihan itu mana saja yang mereka pilih, maka hormati pilihan itu, ya. Apa pilihannya? Ya, pertama tentunya adalah diajak untuk memeluk agama Islam, ya, diajak. Jadi tidak langsung diperangi, tapi diajak untuk memeluk agama Islam. Kemudian ketika mereka menerima ajakan kita untuk masuk Islam, ya, fa innahum ajabu, jika mereka menerima ajakan kita untuk memeluk agama Islam, ya, dan itu ditandai hanya sebatas dengan mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dengan ucapan itu dia sudah masuk Islam. Dan dengan ucapan itu terjagalah dirinya, terjaga jiwanya, terjaga kehormatannya, dan juga terjaga darahnya, artinya tidak boleh lagi diperangi. Nah, setelah dia masuk Islam, thumma da'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Kemudian ketika dia telah masuk Islam, maka ajaklah mereka untuk berpindah, untuk berpindah dari tempat tinggal mereka ke tempat tinggalnya kaum muslimin, ya, pada masa itu adalah di kota Madinah, ya, jadi ajak pindah ke Madinah. Apa tujuannya? Kenapa disuruh pindah ke Madinah? Liyata'allamu dinallah, ya, agar mereka bisa mempelajari agama. Ya, ini maksudnya ketika mereka tinggal di daerah yang sangat terpencil. Ya, ketika tinggal di daerah yang sangat terpencil, dia sudah masuk Islam, maka ajak dia untuk mempelajari agama Islam. Karena kalau dia tidak belajar, maka keislamannya itu menjadi tidak kuat. Ya, mudah untuk kembali lagi kepada agama yang sebelumnya. Ya, dan itu yang kadang kita dengar, ya, kisah-kisah, cerita-cerita bagaimana para dai yang berdakwah di pedalaman. Ya, ada teman yang berdakwah di pedalaman Mentawai itu bercerita bahwa, ya, agama menurut sebagian di antara mereka itu bukan merupakan suatu
suatu hal yang penting ya, sehingga dengan mudahnya kadang sebagian di antara mereka itu berpindah agama ya. Siapa yang memberikan kepada mereka makan atau menyekolahkan anak mereka, maka itulah yang akan mereka ikuti. Tetapi ketika mereka masuk Islam, lalu kemudian mereka belajar, maka keislaman yang mereka anut itu akan menjadi kuat. Dan itu adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan bagi siapa saja yang telah memeluk agama Islam. Dia wajib untuk belajar, untuk menghilangkan dari dirinya yang namanya kebodohan. Ya, karena penghalang terbesar seseorang bisa menjalankan agamanya itu adalah kebodohan yang ada pada dirinya. Jadi di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan liyata'allamu dinallahi li'anna al-insana fi badiyatihi ba'idun 'anil ilm. Ya, agar mereka mempelajari agama Allah, diperintahkan untuk pindah untuk mempelajari agama Allah. Li'anna al-insan fi badiyatihi, karena seseorang ketika dia berada di tempat yang terpencil, ba'idun 'anil ilm, itu dia sangat jauh dari ilmu, dan itu dipersaksikan oleh Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an mempersaksikan di dalam surat Taubah, al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang pelosok, orang-orang yang tinggal di daerah terpencil di zaman Nabi SAW, asyaddu kufran wa nifaqa, lebih besar, lebih dahsyat kekufuran dan kemunafikannya dibandingkan yang tinggal di perkotaan, yang tinggal di tempat yang sudah bisa mengakses informasi secara lebih mudah. Wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih, dan mereka sangat rentan untuk tidak mengetahui batasan-batasan yang Allah telah turunkan kepada Rasulnya, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita merenungkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, maka itu sangat sesuai dengan kenyataan yang ada. Ya, kita bisa mencoba pergi ke pedalaman. Ya, siapapun yang berada di pedalaman, baik itu dia sebagai seorang Muslim atau dia sebagai mungkin pemeluk agama yang lain, maka secara umum, meskipun kita tidak katakan bahwa seluruhnya tanpa terkecuali, tapi secara umum ya, nampak bahwa pada diri mereka ada keterbatasan ya, yang sangat mencolok berkaitan dengan pengetahuan agama. Nah, di dalam hadis ini atau di dalam pesan ini Nabi mengatakan ila daril muhajirin, ya, agar pergi ke tempatnya orang-orang yang berhijrah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini tidak menyebutkan secara spesifik Madinah. Ya, kenapa? Karena memang tidak dikhususkan ke Madinah saja, tapi ke wilayah-wilayah yang memang di situ telah menjadi wilayah kaum muslimin. Ya, jadi tidak mesti harus ke Madinah. Ya, kalau pada zaman itu ya ke Madinah, tapi setelah itu ya ke semua tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang sudah berada di dalam wilayah kaum muslimin, dan di situ sudah termudahkan untuk mempelajari ilmu agama. Kemudian yang berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberitahukan keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpindah, ya, orang-orang yang memilih berpindah ke tempatnya kaum muslimin. Fa inna lahum ma lil muhajirina wa alaihim ma 'alal muhajirin. Karena ketika mereka sampai di kota Madinah, ya, orang-orang yang tadi dari pedalaman masuk Islam pindah ke kota Madinah, maka mereka akan mendapatkan hak yang sama dengan hak yang didapatkan oleh penduduk aslinya. Ya, jadi dalam Islam benar-benar kita diajarkan bahwa Islamlah yang menyatukan, bukan asal-usul kabilah atau asal-usul daerah, tidak, tetapi Islam yang menyatukan. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan wa hadza tamamul adl wa la yuqal innal haqqa li sahibil baladil asli. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah bentuk adil yang paling sempurna.
di mana hak yang akan diberikan itu tidak dibedakan antara penduduk asli dengan pendatang. Ya, selama dia berada di tempat itu ya, dan mereka adalah Muslim, maka yang jadi ukuran di dalam memberikan itu adalah Islamnya, bukan asal usul wilayahnya. Ya, falahum ma lil muhajirin minal ghanimah wal fai' wa alaihim ma alaihim minal jihad wal nusrah. Jadi ketika ada pembagian ghanimah ya, maka mereka juga ikut mendapatkannya, tetapi berbanding lurus dengan kewajiban. Ketika Nabi SAW menyuruh mereka untuk berjihad, maka mereka juga punya kewajiban. Ya, jadi seimbang antara hak dan kewajiban. Adapun ketika mereka memilih untuk bertahan di negerinya, di tempat tinggalnya, maka wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai' syai' illa an yujahidu ma'al muslimin. Ya, kalau mereka tetap tinggal di daerahnya, bertahan, tidak ikut pergi ke Madinah, maka mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ya, mereka tidak mendapatkan bagian dari ghanimah dan juga tidak mendapatkan bagian dari al-fai'. Ya, ghanimah itu harta yang didapatkan oleh kaum muslimin dalam peperangan. Ya, sedangkan al-fai' itu adalah harta yang dimasukkan ke Baitul Mal dari ghanimah yang didapatkan. Ya, jadi ghanimah itu di dalam pembagiannya ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anfal, itu ada yang dimasukkan ke dalam Baitul Mal, yang dalam ayat itu disebutkan lillahi wa lirrasul, untuk Allah dan Rasulnya, itu disalurkan ke Baitul Mal. Kemudian jizyah yang dibayarkan oleh ahlul kitab, itu semua masuk di dalam makna al-fai'. Illa an yujahidu ma'al muslimin, kecuali jika mereka berjihad bersama kaum muslimin. Ya, maka meskipun dia tinggal di kampungnya, tinggal di daerahnya, tidak ikut ke Madinah, tetapi dia ikut berperang, maka ya tetap dapat. Jadi apa yang mereka dapatkan itu sangat berkaitan erat dengan apa yang mereka berikan. Ya, ketika mereka memberikan tenaganya untuk membela Islam, maka mereka juga mendapatkan apa yang didapatkan oleh umat Islam yang lain yang ikut di dalam peperangan tersebut. Kemudian setelah itu Nabi SAW berpindah kepada pesan yang berikutnya. Jadi diajak masuk Islam ya, dan kalau masuk Islam ajak dia untuk pergi ke Madinah supaya bisa belajar. Kalau tidak ya tidak apa-apa, tetapi ada yang tidak dia dapatkan jika dia berpindah ke Madinah. Fa inhum abau, jika mereka menolak, maksudnya tidak mau masuk Islam, maka tidak juga langsung diperangi. Fas'alhum al-jizyah, maka mintalah kepada mereka agar mereka membayar jizyah. Ya, jizyah ya mirip-mirip dengan pajak ya, tapi jelas kompensasinya. Ya, pungutan yang tidak jelas kompensasinya itu namanya muks. Ya, muks itu pungutan yang tidak jelas kompensasinya. Ya, biasa dilakukan oleh raja-raja yang zalim, penguasa-penguasa yang zalim, raja-raja yang zalim, dia ambil orang lewat, diminta bayar. Ya, dan untuk pribadinya, itu namanya muks, atau untuk memperbanyak kekayaannya, itu namanya muks. Itu disepakati oleh para ulama bahwa itu adalah perbuatan yang zalim. Fas'alhum al-jizyah, ya, berikan mereka, minta kepada mereka agar membayar jizyah. Dan dengan jizyah tersebut, ya, jadi jizyah ini adalah sejumlah harta yang mereka bayarkan. Para ulama berbeda pendapat, ya setiap tahun mereka bayar. Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan besarannya. Ya, ada yang mengatakan 4 dinar kalau dia punya dinar, atau 40 dirham kalau dia punya dirham, dan ada beberapa pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan besaran jizyah yang mereka bayarkan. Nah, ketika mereka telah membayar jizyah, maka mereka mendapatkan jaminan keamanan. Ya,
jaminan keamanan, baik itu berkaitan dengan harta mereka, berkaitan dengan jiwa mereka, berkaitan dengan keturunan mereka. Ya, hanya saja di dalam ayat itu disebutkan hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Mereka membayarkan jizyah tersebut dalam keadaan mereka kecil, dalam keadaan mereka hina. Ya. Jadi dia mendapatkan keamanan, dia mendapatkan ketentraman, ya, dia leluasa, ya, seperti mereka tinggal di negeri mereka sendiri. Dan kalau kita membaca sejarah, ya, banyak di antara orang-orang kafir, ya, terutama orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, ya, di masa kejayaan, ya, di masa-masa kekhalifahan masih eksis, maka sebagian di antara mereka meskipun secara agama yang mereka anut mungkin dia Nasrani atau dia Yahudi, tapi di antara mereka merasa lebih nyaman kalau berada di bawah kekuasaan khalifah kaum muslimin daripada berada di bawah kekuasaan, ya, raja-raja Nasrani pada masa itu. Ya, karena tadi, ya, mereka juga memungut pajak tapi dengan cara yang zalim. Sementara dalam Islam mereka memungut itu sebagai kompensasi jaminan keamanan. Ya, bahkan pernah suatu ketika, ya, seorang khalifah yang di zamannya terjadi banyak kekacauan, itu khalifah tersebut mengembalikan jizyah yang mereka bayarkan karena mereka tidak bisa, khalifah tersebut tidak bisa memberikan jaminan, tidak bisa mewujudkan keamanan kepada mereka. Nah, kemudian kalau ternyata mereka menolak juga, ya, suruh bayar jizyah tidak mau, maka kata Nabi SAW, fasta'in billah wa qatilhum. Nah, jika mereka menolak, tidak mau bayar jizyah, masuk Islam dia juga tidak mau, maka fasta'in billah, minta pertolonganlah kepada Allah. Nah, ini adalah pesan yang menunjukkan bahwa pasukan kaum muslimin itu selalu mengandalkan pertolongan Allah, tidak mengandalkan kemampuan persiapan secara materi, tetapi selalu mengandalkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa qatil, lalu perangilah mereka. Wa idza hasarta ahla husnin, dan jika engkau, ya, ini pesan kepada pemimpin pasukan, jika engkau mengepung suatu benteng, atau jadi orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi pada masa itu, ya, mereka di kampung mereka atau di wilayah mereka bermukim itu selalu ada benteng, ya, selalu ada tembok tembok yang tinggi yang menghalangi siapa saja yang ingin memerangi bisa masuk di tempat itu. Nah, maka kata Nabi SAW, jika engkau mengepung suatu benteng, ya, fa'araduka, dan mereka yang terkepung itu menghendaki atau menginginkan, fa'araduka zimmatullah, dia ingin perjanjian Allah, maka kata Nabi SAW, fala taj'al lahum zimmatullahi wa zimmata nabi, jangan katakan kepada mereka bahwa perjanjian ini atas nama Allah atau atas nama Rasulullah. Ya, kenapa Nabi berpesan demikian? Karena kalau ada di antara kaum muslimin yang melanggar perjanjian itu, sementara itu adalah perjanjian Allah, maka akibatnya menjadi sangat berat, dan itu juga akan memberikan citra yang buruk bagi kaum muslimin terhadap orang-orang kafir. Ya, jadi orang-orang kafir bisa saja beranggapan dia telah berjanji kepada Tuhannya, tapi dia sendiri yang melanggarnya. Adapun kalau itu adalah perjanjian atas nama mereka sendiri, bukan atas nama Allah, maka itu akan meskipun juga itu adalah bentuk pelanggaran kalau perjanjian itu dikhianati, tetapi bobot pelanggarannya itu lebih ringan daripada jika itu adalah perjanjian atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, antukhfiru, ya, engkau membatalkan perjanjian, ya, perjanjian kalian sendiri
itu lebih ringan daripada membatalkan perjanjian Allah atau perjanjian atas nama nabinya, perjanjian atas nama Allah atau atas nama nabinya. Ya, makanya berkaitan dengan pesan ini, ya, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh itu juga memberikan pesan bahwa bagi orang-orang yang telah dikenal sebagai seorang penuntut ilmu, ya hendaknya lebih ekstra menjaga tindakan dan perilakunya. Kenapa? Karena terkadang orang-orang awam itu melihat bahwa apa yang kita lakukan itulah bagian dari agama ini. Ya, jadi misalnya orang Islam, ya orang Islam yang misalnya dikenal soleh, patuh, kemudian dia melakukan suatu kesalahan, maka orang yang di luar Islam akan melihat, oh ternyata Islam itu seperti itu. Ya, sama juga orang yang telah nampak pada dirinya, ya, tanda-tanda bahwa dia adalah orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, ya, pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ketika dia melakukan suatu pelanggaran, maka orang akan mengira, oh ternyata seperti itu ajaran di dalam Ahlus Sunnah. Ya, maka jangan sampai hal yang seperti itu terjadi. Makanya di sini Nabi SAW berusaha menjaga, ya, jangan sampai kemudian seseorang itu mengatasnamakan nama Allah atau nama Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata dia melanggarnya. Nah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan berkaitan dengan hadis ini. Masih ada beberapa lafaz setelahnya yang insyaallah akan kita lanjutkan penjelasannya di pertemuan yang berikutnya. Jika ada yang kurang jelas dari penyampaian tadi bisa ditanyakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.